Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam keadaan tetap semangat. Kenapa kita harus tetap semangat Bapak Ibu Saudara? Sebab semangat itu sangat penting. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Itu sebabnya apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, kita harus tetap semangat, tetap melanjutkan perjalanan hidup kita. Ada banyak orang memilih untuk berhenti, menyerah, tetapi kita terus berlari, sebab kekuatan kita datang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk kita tetap terus berlari. Dia membuatku berlari. Itu tema kali ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ada banyak orang di tengah-tengah pertandingan itu mereka berhenti dan menyerah, kalah. Tetapi bagi kita orang-orang yang disertai Tuhan, kita harus terus berlari, berlari dan berlari. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Bapa, ini tangan kami, pegang tangan kami, bawa kami di jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Karena kami percaya Bapa, bahwa di dalam hidup ini Tuhan, hanya kekuatan mula yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sedemikian rupa. Sehingga apapun yang ada di hadapan kami saat ini itu tidak akan pernah menghalangi kami. Tidak akan pernah ada satu pun yang dapat menghentikan langkah kami ketika kami berjalan berlari bersama-Mu Tuhan. Sampai kami memperoleh mahkota itu, kami akan terus berlari dalam hidup ini. Karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun yang ada dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kita buka Wahyu 4 Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yarpis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi takhta itu kilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk hidup dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia
yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Baik, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11 tadi, Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita yang sudah pernah menonton film Chariots of Fire, maka kita pasti masih ingat bagaimana Eric Liddell memutuskan untuk menunda keberangkatannya sebagai missionaries ke China hanya untuk berlari di ajang Olimpiade. Suatu keputusan yang tidak rohani, bukan Bapak Ibu Saudara? Dan Jenny adiknya merasa begitu kesal dan tidak menyetujui keputusan Eric, karena ia menganggap olahraga lari hanya sebagai sekedar aktivitas duniawi yang pantas dikorbankan demi melakukan suatu tugas yang jauh lebih mulia. Lalu bagaimana tanggapan Eric sendiri? Ia menjawab pertanyaan itu dengan berkata, "Aku percaya Tuhan menjadikanku dengan satu tujuan. Ia membuatku dapat berlari cepat, dan ketika aku sedang berlari, aku dapat merasakan kegirangan hati Tuhan." Sang ayah mendukungnya dengan berkata, "Eric, engkau dapat memuliakan Tuhan dengan mengupas kentang, jika engkau mengupasnya dengan sebaik-baiknya." Artinya, apapun yang kita perbuatlah sebaik-baiknya untuk Tuhan. Tidak dapat disangkali, kebanyakan dari kita, Bapak Ibu Saudara, selalu bersikap seperti Jenny, bukan? Menilai hal-hal tertentu sebagai pelayanan, hanya sebagai pelayanan rohani. Namun, kalau kita mau menyimak baik-baik apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu 4 tadi, maka kita pasti akan berpikir lain. Bagian ini menggambarkan sekelumit keadaan surga sejak dari ayat yang pertamanya, di mana penyembahan kepada Tuhan berlangsung selama-lamanya. Nyanyian ke-24 tua-tua menggarisbawahi bahwa Tuhan layak menerima pujian dari segala makhluk, dari segala macam makhluk. Dalam Alkitab versi King James, ayat ke-11 ini diterjemahkannya, "Untuk kesenangan hatimu semuanya itu ada dan diciptakan." Ini menyadarkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua yang ada seharusnya menjadi ekspresi penyembahan untuk menyenangkan Sang Pencipta. Semua yang kita lakukan bukan hanya hal-hal tertentu saja, bukan hanya ketika kita sedang berada dalam gereja, bukan hanya ketika kita sedang melayani, tapi dalam segala hal biarlah Tuhan disenangkan. Mungkin kita sedang merasa bahwa tugas harian kita biasa-biasa saja. Bahkan sepertinya apa yang kita lakukan tidak ada nilai rohaninya. Sebab segala sesuatu kita ukur dengan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan merancangkan tiap-tiap orang berbeda, menempatkan setiap kita di bidang yang khas, di mana kita bisa melayani secara efektif. Namun yang menjadi bagian terpenting adalah, adakah Tuhan digirangkan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Seperti apa yang dikatakan Eric, bahwa ia bisa merasakan Tuhan bergirang saat ia sedang berlari. Hal apakah yang ketika kita melakukannya, kita dapat merasakan
kegirangan hati Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan hati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita, bahwa kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan lewat segala apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Bukan hanya ketika kita berdoa, bukan hanya ketika kita melayani, bukan hanya ketika kita sedang berada di gereja, tetapi di dalam segala bidang, di dalam segala apapun yang kita kerjakan, biarlah kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu sedang disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya, biarlah di dalam segala yang kita perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala hal, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu sekolah kita, apakah itu tugas-tugas kita, apapun itu Bapak Ibu Saudara, maka lakukan yang terbaik. Karena kita melakukannya seakan kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan itu, maka Tuhan disenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Ini rindu kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ini rindu
ingin kami senangkan dengan segala perbuatan kami. Sungguh kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu. Kebesaran-Mu mengatasi segala. Kebesaran-Mu mengatasi segala Allah. Kebesaran-Mu mengatasi segala langit. Kebesaran-Mu mengatasi segala persoalan dan masalah dalam hidup kami. Kebesaran-Mu terbukti lewat kuasa yang menyelamatkan di tangan kanan-Mu. Kebesaran-Mu terbukti lewat nasihat dan pertimbangan yang adalah milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat pengertian dan kekuatan yang ada pada-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti lewat apa yang Engkau hasilkan dalam hidup, jauh melebihi emas murni dan melampaui perak terbaik. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menakar samudra dengan lekuk tangan-Mu dan mengukur angkasa dengan jengkal-Mu, Tuhan. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menakar tanah bumi dengan takaran dan menimbang gunung dan bukit dengan neraca. Kebesaran-Mu terbukti dengan menunjukkan bahwa hanya Engkaulah yang menempatkan bintang-bintang satu demi satu dan memanggil namanya masing-masing. Dan hanya karena kuasa dan kekuatan-Mu yang luar biasa, tidak ada satupun dari bintang-bintang itu yang terhilang. Itu sebabnya betapa bangga kami mempunyai Tuhan seperti-Mu. Betapa kami tenang mempunyai Tuhan seperti-Mu. Betapa kami aman mempunyai Tuhan seperti-Mu. Engkau senantiasa melimpahkan kekuatan kepada kami ketika kami lelah, dan senantiasa melipat gandakan kuasa-Mu saat kami datang merasa lemah. Sebab Engkau adalah matahari dan perisai bagi hidup kami. Dan biarlah Tuhan, lewat hidup kami ini, Engkau senantiasa disenangkan. Mari semua kita yang rindu menyenangkan hati Tuhan sama-sama kita katakan,